Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Matua Sinaga STH. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Sebelum kita membaca secara bergantian dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, mengasihani kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Bersyukur atas saat ini. Bersyukur atas firman-Mu yang sudah dibacakan maupun yang hendak kami bacakan dari Matius 22, 34 sampai 46. Bersyukur atas janji Roh-Mu yang kudus menolong mengurapi kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Bertanya adalah sesuatu karunia, anugerah, kesempatan bagi kita sebagai makhluk manusia, makhluk spiritual, makhluk sosial, makhluk intelektual, untuk dapat kita berkembang sedemikian rupa. Tapi kalau bertanya hanya untuk mencobai, hanya untuk melecehkan, hanya untuk menghina, ya sangat disayangkan. Sebagaimana seringkali dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus. Bukan berangkat dari maksud murni untuk mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui. Tapi maksudnya adalah mencari-cari saja, supaya kalau dapat Yesus dijebak, dicobai, dihina. Termasuk dalam perikop kita mereka bertanya, sesuatu yang amat mendasar memang. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, mereka mungkin sebagian dengan terpaksa, basa-basi, menyapa Yesus sebagai guru. Dan dengan sapaan itu mereka bertanya untuk mencobai. Kalau Yesus dapat mereka permalukan, tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Dan Yesus menjawab mereka sebagaimana telah dituliskan di dalam kitab Taurat, bahkan kitab para nabi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentu hal ini tidaklah asing bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang Farisi. Bahkan orang Farisi ini sangat terkenal dengan keuletannya sedemikian rupa, bahkan bersemangat luar biasa untuk menghafal dan menjalankan perintah hukum Taurat itu. Dan mereka tahu untuk mengasihi Tuhan Allah dan untuk mengasihi sesama manusia. Saya belum bisa membayangkan apakah mereka langsung menyadari, mengakui bahwa memang mereka tahu hukum itu, tapi saat itu juga mereka menjadi pelanggar. Paling tidak. Dalam dialog, dalam bertanya itu, jelas mereka bukan berangkat dari kasih, tapi berangkat dari benci, mencobai untuk menjatuhkan. Pasti jauh dari apa yang disebut dengan kasih. Padahal mereka sangat hafal, sangat tahu. Tapi kesempatan itu dan jawaban Yesus sesungguhnya menjadi jawaban yang bukan sekedar intelektual apa adanya tertulis, tapi sekaligus jawaban terhadap situasi hati, kondisi mereka yang tahu apa itu hukum Tuhan, yaitu kasih. Tapi mereka sungguh nyata jauh daripada melakukan hukum kasih itu. Dalam kesempatan berikutnya, Yesus yang bertanya sesuatu yang mendasar yang seringkali disalahpahami oleh mereka, bahkan disalahpahami oleh banyak orang sampai saat ini. Tentang siapakah Nabi yang akan datang itu, siapakah Mesias itu, siapakah anak Daud itu. Dan sampai saat itu sudah mulai muncul pengakuan-pengakuan walaupun mulai dari para murid dan beberapa orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka mengenal Yesus, Nabi yang akan datang, Mesias yang dijanjikan, anak Daud. Bartimeus yang buta matanya, ketika mendengar Yesus sedang berjalan ke arah Yeriko, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya untuk diam, tapi makin berseru keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti dan berkata, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, supaya aku melihat. Jadilah padamu menurut apa yang kau imani. Saat itu pun Bartimeus melihat. Mata jasmaninya tidak bisa melihat sebelumnya, tapi mata rohaninya melalui mendengar berita seorang dari Nazaret keturunan Daud memberitakan kabar baik, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan, yang buta dicelikkan. Bartimeus dengan kelemahannya tak bisa melihat, tapi mata rohaninya mendengar kabar yang telah dia dengar dahulu tentang Mesias anak Daud itu, sehingga dia pun percaya, berseru, berharap kepada Yesus sang anak Daud, dan dia pun mendapatkan kasih kuasa Yesus anak Daud itu membuat dia bisa melihat. Mesias disebut anak Daud. Dan jelas orang Farisi ini sangat tahu, sangat paham
Mereka tahu persis itu tertulis di dalam Mazmur 110. Tapi benarkah mereka memahami dengan benar? Mesias itu disebut anak Daud. Dalam pemahaman mereka jelas sebagai anak Daud, dia tidak lebih besar daripada Daud. Dia seperti Daud saja sebagai raja, sebagai gembala yang mengalahkan Goliat, yang mengalahkan raksasa. Hal yang amat mendasar, bukan cari gara-gara apalagi mencobai, tapi dalam rangka menyingkapkan kebenaran yang tidak dapat mereka lihat, yang tertulis di dalam kitab suci tentang siapakah Mesias itu sehingga disebut anak Daud. Dalam ayat yang sama Mazmur 110 itu mereka baca, tapi tidak mereka sungguh hayati, terlebih ketika melihat hal itu di dalam diri Yesus Kristus orang Nazaret. Sehingga mereka sedemikian rupa hendak mencobai Yesus Kristus. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Wah, cepat juga. Tidak salah juga. Tapi belum benar. Tadi Pak Pendeta bertanya kepada katekisasi, berapa akar 16? 4. Ya, tidak salah, tapi belum benar. Separuh benar. Siapakah Mesias itu? Anak Daud. Tidak salah. Tapi Yesus berkata, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, dikutip dari Mazmur 110 ayat 1 itu, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kalau pemahamanmu, pengenalanmu, Yesus itu, Mesias itu sekedar anak Daud, selesai titik. Tapi mengapa Daud menyebut Mesias yang disebut dengan anak Daud itu Tuanku, my Lord, my Kurios, penguasaku, pemilikku. Bagi orang Israel, Daudlah yang dipandang sebagai puncak dari semua raja. Dan raja yang puncak semua raja itu menyebut sang Mesias yang disebut sebagai anak Daud itu Tuanku, my Lord, pemilikku, penguasaku, yang berdaulat atas diriku, kata Daud di bawah pimpinan Roh Kudus dalam dia menuliskan Mazmur 110 itu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Pemahaman yang tidak benar mengenai Alkitab sampai saat ini masih seringkali muncul bahkan di media sosial, bahkan disiarkan. Terutama tentang siapakah Yesus Kristus itu. Tidak salah memang dia disebut anak Daud, karena memang secara garis darah dia keturunan Daud. Tidak salah dia memang disebut sebagai anak Daud, karena sinyal mengenai siapa itu Yesus sudah mulai diperlihatkan oleh Daud. Daud sebagai gembala, dan Yesuslah gembala yang sejati. Daud sebagai raja, dan Yesuslah raja yang sejati di surga maupun di bumi, yang tahtanya tak berkesudahan.
Daud mengalahkan Goliat sang raksasa yang luar biasa besarnya itu. Memenggal kepalanya dan membawa kepalanya sebagai tengkorak untuk dikuburkan, untuk dibawa di Yerusalem. Dan Yesus sebagai anak Daud mati di kayu salib di Golgota, Bukit Tengkorak. Ya, dia disalibkan. Ya, kakinya di bagian bawah. Dan di daerah Bukit Golgota itu namanya Bukit Tengkorak. Daerah situ juga dulu. Kepalanya si Goliat ditaruh oleh Daud. Dan itu semacam bayang-bayang yang semakin jelas. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan mulai di Taman Eden. Kabar baik bagi Adam dan Hawa. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan itulah yang terjadi. Di kayu salib di Golgota. Kematian Yesus Kristus dalam rangka meremukkan kepala ular si jahat. Dengan segala bisanya yaitu dosa yang telah merusak, menghilangkan kasih dari kehidupan manusia. Dan oleh pengorbanan Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular itu sekaligus menjadi obat yang mengobati sakit penyakit dosa kita sehingga kita menjadi sembuh. Kita dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Kita kembali beroleh kasih yang semula. Dan oleh kasih yang sudah nyata di dalam Yesus Kristus, kita dimungkinkan dan dimampukan belajar dan bertumbuh di dalam kasih. Baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama kita. Hukum Taurat, kitab para nabi sudah dinyatakan dan sudah sangat jelas. Untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sangat jelas dan sangat tegas. Namun yang dimaksudkan dengan itu juga sekaligus sebenarnya untuk menyadarkan orang Farisi, menyadarkan orang Israel, menyadarkan Musa, menyadarkan engkau, menyadarkan saya, betapa kita jauh dari standar tuntutan Tuhan. Betapa tak seorang pun dari orang Farisi, orang Yahudi, bahkan Daud sendiri yang mampu melakukan tuntutan hukum Taurat itu yang nyata di dalam hukum kasih itu. Dan sudah sangat nyata. Diwakili oleh orang Farisi, orang yang sangat luar biasa ketatnya menjalankan hukum Taurat, syarat hukum Taurat itu. Luar biasa mereka ini. Makan minum tidak boleh sembarang. Jangankan makan babi yang enak. Oh, harus cuci tangan sedemikian rupa. Macam-macam dalam rangka kesalehan, keberagamaan sesuai tuntutan hukum Taurat. Tapi nyatalah tadi. Mereka bertanya untuk mencobai, jelas jauh dari kasih. Kita bersyukur apa yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh Tuhan Allah yang adalah kasih. Di dalam Yesus Kristus dinyatakan, diwartakan, ditawarkan kasih Allah yang boleh menjadi kasih yang kita terima, yang kita miliki, yang berkuasa merubah, membaharui hidup dan kehidupan kita. Kita baca sebentar 1 Yohanes pasal 4.
1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Kalau sudah dapat, kita membaca bersama-sama demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu, bukan orang Farisi, bukan engkau dan saya yang telah mengasihi Allah. Kita maunya sih mengasihi Allah, tapi kasih kita tetap terbatas, tetap rendah, bahkan tercemar. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan kasih Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Anak Daud. Seluruh kehidupannya adalah kasih. Kepada perempuan, orang pelacur itu, kepada Lewi pemungut cukai, kepada Bartimeus, pada perempuan Kanaan, kepada siapapun termasuk kepada orang Farisi, Yesus adalah Allah yang nyata menyatakan kasih-Nya. Yang berpuncak dia mati di kayu salib di Golgota sebagai bukti dan ujuk kasih-Nya untuk mendamaikan engkau dan saya kembali boleh menjadi anak-anak Tuhan. Saya lanjutkan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inilah kasih itu, Allah mengasihimu apa adanya kamu, apa adanya saya. Dan kasih-Nya tidak pernah berkurang, apalagi habis. Dan kasih-Nya itulah yang memungkinkan kita, bahkan tanda petik mengharuskan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hari ini, hari reformasi gereja, 503 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther memakukan 95 dalil dari kitab suci di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Juga karena kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Karena dia sudah melihat dan tidak bisa lagi menerima penyimpangan oleh gereja. Penyimpangan yang sangat jauh dari ajaran kebenaran Alkitab. Singkatnya, Martin Luther disusul Johannes Calvin dan yang lain-lain menegaskan kembali untuk kembali kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Dia mereka menegaskan solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli Deo gloria. Sekedar mengingatkan saja, dan barangkali sudah lupa, nanti dicari informasi itu lagi. Dan hari ini mau menegaskan solus Christus. Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain. Memang dia disebut anak Daud, tetapi dia sesungguhnya Tuannya Daud, Tuhannya Daud yang menggembalakan Daud. Untuk seketika dia memang lebih rendah dari malaikat dan menjadi sama seperti engkau dan saya. Bahkan mengambil rupa sebagai hamba, bahkan mati secara terkutuk di kayu salib. Tapi bukanlah kebetulan selanjutnya dia bangkit dan naik ke surga duduk di sebelah kanan. Karena juga sudah dinubuatkan oleh Roh Kudus melalui Daud.
Tuhan berfirman kepada Tuanku Sang Mesias yang disebut Anak Daud, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat semua musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan oleh kematian Yesus di kayu salib di Golgota, dia telah meremukkan kepala ular, kepala si iblis. Dan dia telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta yang maha tinggi. Artinya dia tetap yang berkuasa, yang berdaulat dan juga mengendalikan seluruh alam semesta. Bahkan dia berkata, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tanganku, kata Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahui dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kita bersyukur Injil ini terus diberitakan. Injil berdasarkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang berpusat di dalam nama Yesus Kristus yang disebut Anak Daud, yang disebut dengan Mesias. Tetapi dia sesungguhnya Allah yang sejati, manusia yang sejati, Tuhan dan Juru Selamat yang kasih kuasanya tetap tersedia bagimu, bagiku untuk selamanya, untuk seterusnya. Dan kasih kuasanya untuk menyelamatkanmu, ya, untuk menghiburkanmu, ya, untuk memberkatimu, ya, tapi terutama untuk engkau dan saya belajar bertumbuh mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman. Terima kasih atas kitab Taurat, kitab para nabi, yang isinya mengajarkan kami manusia untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Roh Kudus menyadarkan kami betapa kami jauh daripada kasih-Mu. Tapi kami bersyukur kita perjanjian baru, firman Tuhan yang tertulis, menyaksikan, memberitakan Injil kabar baik. Allah yang adalah kasih mengutus anaknya yang disebut Anak Daud, Sang Mesias menjadi manusia. Yang mewujud nyatakan menghadirkan kasih yang sepenuhnya, seutuhnya, yang sejati. Bagi Bartimeus, bagi pemungut cukai, bagi perempuan pelacur, bagi perempuan Kanaan, bagi siapapun termasuk bagi kami. Dan puncak kasihnya dia mati di kayu salib di Golgota. Karena pemberontakan kami, karena pelanggaran kami, karena kesalahan kami, karena dosa kami. Terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih atas karya-Mu di kayu salib di Golgota. Engkau telah meremukkan kepala ular, si jahat, si iblis, yang menipu kami, memperdaya kami, bahkan memperbudak manusia di dalam dosa. Kami aminkan kasih kuasa Yesus di kayu salib di Golgota telah juga membebaskan kami dari kuasa kejahatan dan memulihkan status kami sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan terus menerima kasih Tuhan untuk boleh menebarkan, menaburkan kasih. Ampuni kami Tuhan kalau secara sadar atau tidak sadar kami membenci. Kalau secara sadar atau tidak sadar kami mau menjatuhkan orang lain, mencobai, mempermalukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami aminkan oleh kasih-Mu yang sudah kami terima dan terus akan kami terima tidak akan sia-sia. Kami akan dibaharui dengan semangat kehidupan yang baru di dalam kasih. Dan oleh kasih Tuhan belajar dan terus bertumbuh mengasihi. Termasuk untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Solus Kristus, hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa, yang berdaulat di surga dan di bumi dan atas hidup dan kehidupan kami. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan, namanya diandalkan. Ajar kami ya Tuhan, boleh berserah, berseru dan mengandalkan nama Yesus dalam seluruh hidup dan kehidupan kami.
Bersyukur atas sidang jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan. Terima kasih Bapa. Mohon kami aminkan kasih kuasa Tuhan Yesus melingkupi setiap orang yang percaya, bertambah tahun, bertambah dewasa, bertambah mengasihi Tuhan dan sesama. Mohon anugerah-Mu bagi seluruh kehidupan kami pribadi dan pribadi keluarga demi keluarga, khususnya sepanjang minggu ini. Kami serahkan di dalam kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan bagi seluruh dinamika gereja-Mu dalam program, khususnya dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan majelis jemaat periode berikutnya. Kami mohon anugerah Roh-Mu yang kudus, baik kepada panitia, kepada BPH, kepada warga jemaat, boleh ambil bagian dengan sukacita dengan penuh tanggung jawab. Dan kami aminkan sebagaimana Musa bisa dan harus berhenti, tapi boleh digantikan oleh generasi selanjutnya, oleh Yosua. Yang bersyukur dan mengaminkan regenerasi boleh terus oleh anugerah Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh terus mengumandangkan kasih kuasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini juga hari Bapak GKE. Terima kasih ya Tuhan atas kaum Bapak dengan segala keberadaannya, dengan segala posisinya, dengan segala pergumulannya. Karuniakan hikmat sukacita, boleh terus menjalani peranan sebagai Bapa dengan mengandalkan Bapa yang kekal, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami, terlebih masih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, terlebih juga dalam goncangan-goncangan, demo-demo yang mengguncang pemerintahan. Kami mohon tetap anugerah-Mu untuk bangsa kami boleh tetap aman, tentram, bahkan boleh semakin maju, semakin kuat di dalam toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kehendak mulai yang jadi dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.